Selamat datang di Candi Ireng, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri tak terpecahkan, dan cerita-cerita yang tak berani diungkap, akhirnya dibuka. Di sini, kita akan menyusuri sisi lain kehidupan, tentang santet, pesugihan, dan kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jangan pernah anggap remeh, karena apa yang kamu dengar malam ini bisa saja benar-benar terjadi di sekitarmu. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan baik, karena cerita ini dimulai sekarang. Pagi itu langit masih berwarna abu-abu pucat ketika Doni sudah membuka pintu kiosnya. Udara pasar masih dingin, bercampur bau tanah basah sisa hujan semalam. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, disusul derak pintu-pintu kios yang mulai dibuka satu persatu. Kios milik Doni tidak besar, lebarnya hanya sekitar 3 meter, dengan etalase kaca di depan dan rak-rak kayu sederhana di dalamnya. Di atas pintu, tergantung papan nama yang sudah sedikit pudar dimakan waktu. Toko Sepatu Sanan. Tulisan itu dibuat sendiri oleh Doni bertahun-tahun lalu. Ia mengusap papan nama itu sebentar, seperti kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap pagi. Bismillah, semoga hari ini ramai, gumamnya pelan. Doni bukan pedagang besar. Ia hanya menjual sepatu sandal, sepatu sekolah, dan sepatu kasual dengan kualitas lumayan. Tidak mewah, tapi cukup tahan lama. Pelanggannya kebanyakan orang pasar, buruh, dan anak sekolah. Selama bertahun-tahun, toko itu cukup untuk menghidupi dirinya dan istrinya, Sari, serta anak kecil mereka, Rian. Hidupnya sederhana, tapi cukup. Atau setidaknya dulu begitu. Seiring matahari mulai naik, pasar pun berubah. Sunyi pagi perlahan digantikan oleh hiruk-pikuk yang ramai. Suara pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Suara motor berseliweran masuk ke area pasar. Bau ikan, ayam, dan rempah bercampur menjadi satu. Di tengah semua itu, Doni duduk di kursi kecilnya, menunggu pembeli. Seorang ibu paruh baya datang mendekat. "Mas, sepatu anak sekolah ada?" tanyanya. Doni langsung berdiri, wajahnya cerah. "Ada, Bu. Ukuran berapa?" "Ukuran 32. Doni dengan cekatan mengambil beberapa pilihan dari rak. "Ini, Bu, bahannya lumayan kuat. Jahitannya juga rapi, biasanya tahan lama." Ibu itu mencoba sepatu pada anaknya. Anak kecil itu tersenyum. "Berapa harganya, Mas?" tanya si ibu. 110.000 saja, Bu." Ibu itu terlihat berpikir sejenak. "Di sana katanya ada yang lebih murah, Mas. 90.000. Doni menyinggung tipis. "Iya, Bu, tapi kalau yang ini kualitasnya beda. Biasanya nggak cepat rusak." Ibu itu mengangguk pelan, tapi kemudian menggeleng. "Ya sudah deh, saya lihat-lihat dulu ya." Ia pergi. Doni hanya bisa kembali duduk. Senyumnya perlahan hilang. Itu bukan pertama kalinya. Beberapa minggu terakhir, hampir setiap calon pembeli mengatakan hal yang sama. "Di sana lebih murah. Di seberang lebih murah. Toko baru itu murah sekali." Doni menghela napas panjang. Matanya perlahan menatap ke arah seberang lorong pasar. Di sana, berdiri sebuah toko baru yang jauh lebih mencolok dibanding kios-kios lainnya. Lampunya terang, papan namanya besar dan bersih, dan rak-raknya penuh dengan sepatu-sepatu yang terlihat modern. Toko itu selalu ramai. Orang keluar masuk tanpa henti. Toko milik Raka. Awalnya Doni tidak terlalu memikirkan kehadiran toko itu. Persaingan dalam berdagang sudah biasa. Namun lama-lama, ia mulai merasa ada yang aneh. Harga yang ditawarkan toko Raka terlalu murah, bahkan untuk sepatu yang terlihat berkualitas bagus. Kalau segitu dia dapat untung dari mana? Gumam Doni. Suatu hari ia pernah mencoba mendekat, pura-pura melihat-lihat. Seorang karyawan toko itu langsung menyapanya dengan ramah. "Silakan, Mas, mau cari sepatu apa?" Doni mengambil satu sepatu, membaliknya, memperhatikan jahitan dan bahan. Bagus, sangat bagus untuk harga yang ditawarkan. "Ini berapa?" tanya Doni. 85.000, Mas.
Doni hampir tidak percaya. Harga itu bahkan di bawah harga modalnya. Ia meletakkan kembali sepatu itu dengan hati yang tidak tenang. Hari itu toko Doni hanya laku 2 pasang sepatu. Padahal biasanya ia bisa menjual 10 hingga 15 pasang dalam sehari. Saat sore menjelang, ia menutup kiosnya dengan wajah lelah. Di rumah, Sari sudah menunggu. "Gimana hari ini?" tanya Sari lembut. "Sepi," Doni jawab pelan. Sari menghela napas tapi mencoba tersenyum. Yang penting masih ada rezeki. Doni mengangguk, tapi di dalam hatinya ada rasa gelisah yang mulai tumbuh. Malam itu, saat semua orang tertidur, Doni terbangun. Ia merasa haus. Saat hendak bangun, ia tiba-tiba mendengar suara. Seperti suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, berderik. Doni menahan napas. Ia mendekati ke jendela, mengintip keluar. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Perasaan saja, gumamnya. Ia kembali tidur, namun sejak malam itu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Hari-hari berikutnya semakin berat. Pelanggan semakin berkurang, beberapa bahkan tidak mampir sama sekali. Yang lebih aneh, beberapa pelanggan lama seperti tidak mengenali tokonya lagi. "Mas, dulu toko sepatu di sini ya?" tanya seseorang. Doni tertengun. "Iya, ini Bu." Orang itu terlihat bingung. "Oh, saya kira pindah." Padahal jelas-jelas toko itu tidak berubah. Letaknya sama, bentuknya sama, semuanya sama. Namun tak kenapa, seperti ada yang berubah. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Doni duduk sendirian di dalam kiosnya. Lampu kuning redup menyinari rak-rak sepatu yang kini terlihat seperti tak bernyawa. Ia menatap kosong ke depan. Lalu tanpa sadar, pandangannya tertuju ke arah papan nama Sanan. Entah kenapa, ia merasa tulisan itu terlihat lebih kusam dari biasanya, seolah-olah warnanya diserap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Doni menggelengkan kepala. Mungkin cuma perasaan. Namun tepat saat itu, ia mendengar sesuatu. Suara pelan, seperti bisikan, dari arah luar kios. Doni berdiri perlahan. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke depan, keluar sedikit dari kios. Lorong pasar sudah hampir kosong. Hanya ada beberapa pedagang yang sedang beres-beres. Namun saat ia hendak kembali masuk, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong, sosok berdiri diam. Hitam, tidak jelas bentuknya. Seperti bayangan tapi lebih pekat. Doni menatapnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Siapa itu?" teriaknya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Lalu perlahan menghilang. Seolah ditelan gelap. Doni mundur beberapa langkah. Napasnya berat. "Kehayalan," bisiknya. Ia mencoba menenangkan diri. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Malam semakin larut. Doni akhirnya menutup kiosnya dan pulang. Namun saat ia berjalan meninggalkan pasar, ia tidak sadar bahwa dari dalam kegelapan lorong, ada sesuatu yang memperhatikan dia. Diam, tanpa suara. Menunggu. Dan di seberang, di dalam toko yang terang itu, Raka berdiri di balik meja kasir, menatap ke arah kios Sanan yang kini gelap. Senyumnya perlahan muncul. Tipis, dingin. "Baru permulaan," gumamnya pelan. Langit masih gelap kebiruan saat ia membuka kiosnya. Suasana pasar masih sepi, hanya beberapa pedagang yang mulai menata dagangan. Lampu-lampu kuning redup menggantung di sepanjang lorong, menciptakan bayangan panjang yang terasa tidak nyaman. Doni menguap pelan. Semalaman ia tidak tidur nyenyak. Bayangan sosok hitam itu masih teringat jelas di kepalanya. "Cuma capek," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Ia mulai menyapu lantai kios, menata sepatu-sepatu di rak, lalu duduk di kursi kecilnya seperti biasa. Namun entah kenapa, pagi itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, padahal pasar perlahan mulai ramai. Sekitar 1 jam kemudian, aktivitas pasar mulai hidup. Suara orang bercakap, motor lewat, dan pedagang berteriak kembali terdengar. Tapi perhatian Doni justru tertuju ke satu arah. Toko di seberangnya. Toko milik Raka. Lampunya sudah menyala terang, bahkan sejak subuh tadi. Pintu sudah terbuka lebar,
dan beberapa orang terlihat sudah masuk ke dalam. Pagi-pagi amat, gumam Doni. Biasanya pedagang sepatu tidak buka sepagi itu. Namun yang lebih aneh, sudah ada pembeli. Padahal pasar belum sepenuhnya ramai. Seorang bapak-bapak keluar dari toko Raka dengan membawa kantong besar berisi sepatu. Wajahnya terlihat puas. Doni memperhatikan dengan diam. Tak lama, dua remaja masuk ke toko itu. Lalu seorang ibu, lalu beberapa orang lainnya. Seperti ada magnet yang menarik mereka ke sana. Doni menelan ludah. Biasanya pagi-pagi seperti ini adalah waktu terbaik untuknya. Tapi kini, tidak ada satupun yang mampir ke kiosnya. Sekitar pukul 9, akhirnya ada seorang pembeli mendekat. Seorang pria muda. "Mas, sepatu kerja ada?" tanyanya. Doni langsung berdiri, semangatnya kembali muncul. "Ada mas, silahkan. Ini ada beberapa pilihan." Ia mengeluarkan beberapa sepatu dari rak. Pria itu mencoba satu, lalu melihat yang lain. "Berapa ini mas?" 150.000 mas, kulit sintetis, tapi kuat." Pria itu mengangguk pelan. Namun kemudian ia melirik ke arah toko Raka. "Di sana katanya lebih murah ya?" Doni terdiam sesaat. "Iya mas, tapi kualitas beda." Pria itu terlihat ragu. "Ya sudah, saya lihat ke sana dulu ya." Dan pergi lagi. Doni kembali duduk. Perasaannya jatuh lagi. Siang itu panas mulai terasa. Udara pasar menjadi pengap. Bau keringat dan debu bercampur. Namun di tengah suasana itu, toko Raka justru semakin ramai. Bahkan ada antrian kecil di depan kasirnya. Doni memperhatikan dengan perasaan campur aduk. Akhirnya ia tidak tahan. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah toko itu. Saat memasuki toko Raka, Doni langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam terasa lebih dingin, padahal tidak ada AC. Lampu-lampu putih terang menyinari setiap sudut. Sepatu-sepatu tertata rapi, terlihat bersih dan baru. Namun entah kenapa, ada bau samar, seperti bau kemenyan yang hampir tidak tercium. Doni mengerutkan kening. "Silakan mas," kata seorang karyawan. Doni mengangguk, lalu berpura-pura melihat-lihat. Ia mengambil satu sepatu. Ringan, jahitannya rapi, bahan terlihat bagus. "Ini berapa mas?" 80.000 mas. Doni kembali terkejut. Murah sekali. Ia mencoba sepatu lain. "Kalau ini, 100.000 mas. Masih terlalu murah." Doni mulai merasa tidak masuk akal. Saat ia sedang memperhatikan sepatu, tiba-tiba seseorang muncul di sampingnya. "Raka." "Lagi lihat-lihat mas," katanya sambil tersenyum. Doni sedikit kaget. "Oh, iya, cuma lihat-lihat." Raka tersenyum lebar. "Silakan, di sini murah-murah kok." Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada sesuatu yang membuat Doni tidak nyaman. Seperti ada tekanan yang tidak terlihat. "Mas bisa jual segini, nggak rugi?" tanya Doni, mencoba santai. Raka tertawa kecil. "Hahaha, rezeki sudah ada yang ngatur mas." Jawaban yang sama, selalu itu. Doni menatapnya sejenak. Ada sesuatu di mata Raka. Dingin, seperti tidak ada kehangatan sama sekali. Tiba-tiba, Doni merasakan sesuatu, seperti ada yang memperhatikannya. Ia menoleh pelan. Di sudut toko, ada bayangan, hitam, diam. Namun saat ia fokus melihat, tidak ada apa-apa, hanya rak sepatu. Doni mengusap wajahnya. "Aneh," bisiknya. "Mas nggak beli?" tanya Raka tiba-tiba. Doni tersadar. "Oh, enggak, cuma lihat-lihat." Raka mengangguk, tapi senyumnya perlahan berubah, menjadi lebih tipis, lebih tajam. "Ya sudah, hati-hati di jalan ya mas." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa terasa seperti ancaman. Doni keluar dari toko itu dengan langkah cepat. Begitu keluar, ia menarik nafas panjang, seolah baru keluar dari ruangan yang menekan. Ia menoleh ke belakang. Toko itu terlihat normal, ramai, terang, tidak ada yang aneh. Namun perasaan tidak nyaman itu masih tertinggal. Sore harinya saat pasar mulai sepi, Doni duduk termenung di kiosnya. Hari itu, ia tidak menjual satupun sepatu. 0. Tangannya gemetar saat menghitung uang di laci. Hampir kosong. Ia menutup laci perlahan. Matanya menatap kosong ke depan. Tiba-tiba, tok. Suara kecil terdengar dari belakang kios. Doni menoleh. Tidak ada siapa-siapa.
Lagi, seperti ada yang mengetuk dari dalam dinding. Doni mendekat ke arah suara. Tok, tok, tok. Lebih cepat sekarang. Jantung Doni berdetak kencang. Ia menyentuh dinding kayu itu. Dingin, sangat dingin. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening. Doni mundur perlahan. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ini nggak benar, bisiknya. Malam itu saat ia menutup kios, ia menemukan sesuatu. Di depan pintu, sebuah benda kecil terbungkus kain hitam. Doni menatapnya lama. Perasaannya tidak enak. Ia ragu untuk menyentuhnya. Namun rasa penasaran mengalahkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil benda itu. Ringan, ia membuka sedikit kainnya dan langsung menjatuhkannya. Di dalamnya ada paku. Doni berbaring di kasur tipisnya, menatap langit-langit rumah yang remang. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela. Sari dan anak mereka, Rian, sudah tertidur pulas. Namun tidak dengan Doni. Matanya terbuka lebar. Pikirannya terus berputar. Tentang toko yang sepi, tentang toko Raka yang semakin ramai, dan tentang benda aneh yang ia temukan di depan kiosnya. Paku, rambut, dan serpihan tulang. Ia menelan ludah. Cuma orang iseng, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tidak percaya. Angin malam berhembus pelan. Tirai jendela bergerak perlahan. Gresak, gresak. Suara kain bergesekan terdengar jelas di tengah sunyi. Doni memejamkan mata, mencoba tidur. Namun beberapa saat kemudian, ia merasa sesuatu. Seperti ada yang memperhatikannya. Dari sudut kamar. Perasaan itu datang begitu saja. Tiba-tiba, kuat, membuat bulu kuduknya meremang. Doni membuka mata perlahan, matanya langsung mengarah ke sudut ruangan. Gelap, tidak ada apa-apa. Namun perasaan itu masih ada. Ia menahan nafas. Beberapa detik berlalu, hening. Lalu, ia menggelengkan kepala. Pikiran sendiri, gumamnya. Akhirnya, rasa lelah mengalahkan segalanya. Perlahan matanya terpejam, dan ia tertidur. Namun, tidur itu bukanlah istirahat. Doni berdiri di tengah pasar. Sepi, tidak ada satupun orang. Tidak ada suara, tidak ada cahaya matahari. Langit di atasnya hitam, seperti malam tanpa bintang. Ia melihat ke sekeliling. Kios-kios berdiri diam, kosong, mati. Langkahnya pelan saat ia berjalan menyusuri lorong pasar. Halo? Suaranya menggema. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Kiosnya, toko Sanan. Namun, ada yang berbeda. Papan namanya terlihat rusak. Huruf-hurufnya seperti terkelupas. Dan ada noda hitam yang mengalir dari atasnya, seperti cairan pekat. Ia mendekat. Jantungnya berdetak pelan, tapi berat. Setiap langkah terasa seperti ditarik. Semakin dekat, semakin dingin udara di sekitarnya. Saat ia sampai di depan kios, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di dalam, menghadap ke dalam kios. Diam, tidak bergerak. Tubuhnya hitam, seperti bayangan, tapi lebih padat. Doni menelan ludah. Siapa? Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak. Doni melangkah masuk. Pelan. Langkahnya hampir tidak bersuara. Ini toko saya, katanya. Sosok itu perlahan bergerak, bukan berjalan, tapi berputar, sangat pelan, menghadap ke arah Doni. Dan saat wajahnya terlihat, Doni membeku. Wajah itu bukan wajah manusia. Kosong, gelap, seperti lubang tanpa dasar. Namun ada 2 titik merah, mata yang menatap lurus ke arahnya. Doni ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya seperti tertanam di lantai. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah papan nama Sanan. Lalu, terdengar suara, berat, serak, seperti berasal dari dalam tanah. Semua akan hilang. Doni mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat, sangat cepat,
langsung berada di depan Doni. Wajahnya sangat bekat, bau busuk menusuk hidung, dan mata merah itu membesar. "Rezekimu bukan milikmu lagi." "Ah!" Doni terbangun dengan teriakan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak sangat cepat. Mas Doni!" Sari bangun, panik. "Kamu kenapa?" Doni tidak langsung jawab. Ia masih terengah-engah. Matanya melihat ke sekeliling kamar. Nyata. Ini nyata. Bukan pasar kosong itu. "Mimpi," bisiknya pelan. "Mimpi buruk." Sari mengusap punggungnya. "Kamu kecapean, Mas. Tidur lagi ya." Doni mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan mimpi biasa. Pagi harinya Doni bangun dengan tubuh lemas. Lebih lemas dari biasanya. Seperti tidak tidur sama sekali. Sari memperhatikannya. "Kamu pucat banget, Mas." "Cuma kurang tidur," jawab Doni singkat. Namun saat ia berdiri, kepalanya tiba-tiba pusing. Ia hampir jatuh. Mas, Sari menahannya. Doni duduk kembali. Nafasnya berat. "Aku ke pasar dulu," katanya. Sari ragu. "Yakin kuat?" Doni memaksakan senyum. "Harus kuat." Di pasar, suasana kembali ramai seperti biasa. Namun bagi Doni, semua terasa berbeda. Lebih berat, lebih gelap. Ia membuka kiosnya dengan lambat. Tangannya gemetar saat mengangkat rolling door. Saat pintu terbuka, ia langsung merasakan sesuatu. Udara di dalam kios dingin, tidak wajar. Ia masuk perlahan dan berhenti. Di lantai, tepat di tengah kios, ada sesuatu. Segumpal tanah hitam, basah, dan berbau menyengat. Doni menatapnya dengan mata membesar. Tubuhnya langsung merinding. Lagi, tangannya gemetar. Ia tidak berani menyentuhnya. Tiba-tiba, dari luar kios, terdengar suara. Langkah kaki, berhenti tepat di depan. Doni menoleh dan melihat Raka berdiri di sana, menatap ke dalam kios dengan senyum tipis. "Pagi, Mas Doni," katanya, santai. Doni tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada tanah hitam itu. Raka melangkah sedikit mendekat, matanya melirik ke dalam kios, seolah ia tahu. "Sepertinya lagi ada masalah ya," katanya pelan. Nada suaranya ringan, tapi dingin. Doni akhirnya menatapnya. "Ini kamu yang lakukan?" Suasana langsung berubah. Hening. Raka menyuntipis senyumnya. Tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Hati-hati saja, Mas. Dunia usaha itu keras." Lalu, ia berbalik dan pergi. Doni berdiri terpaku. Jantungnya berdetak keras. Tangannya mengepal. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Lebih besar dari sebelumnya. Karena sekarang, ia tidak hanya merasa terganggu. Ia mulai yakin bahwa ada sesuatu yang benar-benar mengincarnya. Orang yang lewat. Seorang ibu berjalan sambil menggandeng anaknya. Lewat tepat di depan kios. Tanpa menoleh sedikit pun. "Bu, sepatu bu," panggil Doni. Tidak ada reaksi. Seolah suaranya tidak terdengar. Doni mengerutkan kening. Ia berdiri, mencoba lebih keras. "Bu, sepatu anak bu, murah." Ibu itu tetap berjalan. Tidak berhenti. Tidak menoleh. Jantung Doni mulai berdetak lebih cepat. "Mustahil," gumamnya. Ia melangkah keluar dari kios, mendekati orang-orang yang lewat. Seorang pria lewat di depannya. Doni berdiri tepat di jalannya. "Mas, cari sepatu." Pria itu melewatinya. Seolah Doni tidak ada. Bahkan hampir menabraknya. Doni membeku. Tubuhnya terasa dingin. Apa? Mereka nggak lihat aku? Ia kembali ke dalam kios dengan langkah pelan. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia duduk, menatap kosong ke depan. Beberapa menit berlalu. Seorang remaja akhirnya mendekat. Doni langsung bangkit dengan harapan. "Mas, sepatu futsal ada?" tanya remaja itu. Doni langsung tersenyum. Ada mas, sebentar ya." Ia berbalik mengambil sepatu dari rak. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha cepat. "Ini mas, ukuran berapa?" Namun saat ia kembali menghadap, remaja itu sudah tidak ada. Doni terdiam. Sepatu di tangannya jatuh ke lantai. "Barusan masih di sini,"
Ia melangkah keluar, melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Pasar masih ramai, tapi tidak ada remaja tadi. Seolah menghilang. Doni mundur perlahan, masuk kembali ke kios. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini nggak normal. Siang hari, panas mulai menyengat. Namun di dalam kios Doni, udara tetap dingin. Tidak wajar. Ia duduk diam, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, bruk! Suara keras terdengar dari rak. Doni kaget. Ia menoleh. Beberapa kotak sepatu jatuh sendiri. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Ia berdiri, mendekat pelan. Tidak ada angin, tidak ada orang. Namun kotak-kotak itu jatuh seolah didorong. Doni menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengangkat kotak itu kembali. Namun saat ia hendak menaruhnya, ia melihat sesuatu. Di dalam salah satu kotak, ada rambut. Panjang, kusam. Doni langsung melempar kotak itu. Cukup. Nafasnya memburu. Matanya mulai merah. Ia keluar dari kios, duduk di kursi luar, berusaha menjauh dari dalam. Namun gangguan itu tidak berhenti. Seorang pedagang di sebelahnya, Pak Joko, melihatnya. "Kamu kenapa, Don?" tanyanya. Doni menoleh. Wajahnya pucat. "Pak, toko saya aneh." Pak Joko mengernyit. "Aneh gimana? Orang-orang kayak nggak lihat." "Ah, kamu kecapean kali, banyak pikiran." Doni menggeleng. "Bukan, Pak, ini beda." Pak Joko menghela nafas. "Ya sudah, nanti kamu istirahat saja, jangan terlalu dipikirin." Namun dari wajahnya, terlihat ia tidak benar-benar percaya. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Cahaya matahari masuk dari sela-sela atap, menciptakan bayangan panjang. Doni memutuskan menutup kios lebih awal. Ia tidak kuat. Saat ia menurunkan rolling door, tiba-tiba, ia mendengar suara dari dalam kios. "Don?" Suara itu pelan, serak. Doni membeku. Tangannya berhenti. "Don, jangan pergi." Doni perlahan mengangkat kembali pintu kios. Matanya menatap ke dalam. Gelap. "Siapa?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun di dalam gelap itu, ia melihat sesuatu. Bayangan. Duduk di kursinya. Persis seperti dirinya. Doni mundur satu langkah. Nafasnya tersegak. Bayangan itu tidak bergerak. Namun perlahan, kepalanya miring, seolah menatap Doni. "Masuk." Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Doni langsung menutup pintu kios dengan keras. Brak. Ia mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Tanpa pikir panjang, ia pergi, meninggalkan kios itu. Namun saat ia berjalan menjauh, ia tidak sadar bahwa dari dalam kios yang tertutup, ada sesuatu yang bergerak. Dan di kejauhan, Raka berdiri, mengamati, dengan senyum tipis. "Sudah mulai," bisiknya pelan. Langit mulai digelap, pasar hampir kosong. Namun di dalam kios Sanan, yang seharusnya kosong, terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Seperti sesuatu mengetuk dari dalam. Ia duduk lama di pinggir jalan dekat pasar, menatap kosong ke arah kendaraan yang lalu lalang. Lampu-lampu jalan menyala redup, menciptakan bayangan panjang di aspal yang basah. Pikirannya kacau. Apa yang ia lihat di dalam kios tadi tidak masuk akal. Bayangan yang menyerupai dirinya, suara yang memanggil namanya, dan rasa dingin yang seperti hidup. Doni memegang kepalanya. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu semua ini nyata. "Mas!" Suara Sari mengejutkannya. Doni menoleh. Istrinya berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh khawatir. "Kamu kok belum pulang?" tanya Sari pelan. Doni menghela napas panjang. "Kios, aku tutup duluan." Sari duduk di sampingnya. "Mas, sebenarnya kamu kenapa?"
Doni terdiam. Ia ingin cerita tentang semua yang ia alami, tentang bayangan, tentang suara, tentang benda-benda aneh. Namun ia ragu, takut Sari tidak percaya. "Aku cuma capek," akhirnya ia berkata. Sari menatapnya dalam. "Kamu bohong." Doni terdiam. "Mas, aku lihat kamu akhir-akhir ini berubah. Kamu sering melamun, sering bangun malam, kamu juga makin kurus." Doni menelan ludah. Ia tidak bisa mengelak lagi. "Ada yang aneh di kios," katanya pelan. Sari langsung serius. "Aneh di mana?" Doni mulai bercerita tentang orang-orang yang tidak melihat kiosnya, tentang suara-suara, tentang bayangan, dan tentang bungkusan yang ia temukan. Sari terdiam lama. Wajahnya perlahan berubah pucat. "Mas," suaranya bergetar. "Jangan-jangan..." Ia tidak melanjutkan. "Apa?" tanya Doni. Sari menatapnya. "Ini bukan hal biasa." Doni menghela napas. "Aku juga ngerasa gitu." Malam itu mereka pulang dengan perasaan berat. Namun teror belum selesai. Sekitar tengah malam, Doni terbangun lagi. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Gesek, gesek. Seperti sesuatu yang diseret di lantai rumah. Doni membuka mata perlahan. Kamar gelap, sunyi. Namun suara itu masih ada. Gesek, gesek. Dari ruang depan. Doni duduk perlahan. Jantungnya mulai berdetak kencang. Ia melirik ke samping. Sari masih tidur. "Mas," suara itu tiba-tiba terdengar. Pelan, namun jelas. Doni membeku. Suara itu bukan suara Sari. "Mas, buka pintunya." Doni menatap pintu kamar. Tertutup. Namun di baliknya, seolah ada seseorang. "Mas, aku di luar." Doni menelan ludah. Itu suara Sari. Persis. Namun saat ia menoleh ke samping, Sari masih tidur di sebelahnya. Doni langsung mundur. Tubuhnya gemetar. "Mas, buka!" Pegangan pintu kamar tiba-tiba bergerak. Pelan. Berderit. Doni langsung menutup telinganya. "Ini nggak nyata. Ini nggak nyata." Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Sunyi. Pagi harinya, Doni bangun dengan wajah pucat. Sari langsung menyadari. "Kamu dengar juga ya?" tanya Sari pelan. Doni menatapnya. "Kamu juga?" Sari mengangguk. "Ada yang manggil pakai suaraku." Mereka saling diam. Ketakutan kini bukan hanya milik Doni. Hari itu Doni kembali ke pasar. Namun langkahnya berat. Perasaannya buruk. Saat ia sampai di depan kios, ia langsung berhenti. Di depan pintu, ada sesuatu. Sebuah bungkusan. Lebih besar dari sebelumnya. Dibungkus kain hitam, basah, dan berbau busuk. Doni berdiri kaku. Tangannya gemetar. Beberapa pedagang mulai memperhatikan. "Apaan itu, Don?" tanya Pak Joko. Doni tidak menjawab. Matanya terpaku pada bungkusan itu. Dengan perlahan, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahannya. Ia jongkok. Tangannya terulur, namun berhenti. "Jangan dibuka, Mas." Suara Sari tiba-tiba teringat di kepalanya. Namun rasa penasaran lebih kuat. Doni membuka kain itu sedikit. Dan ia langsung terjatuh ke belakang. Di dalamnya ada boneka kecil. Terbuat dari kain. Kotor. Namun yang membuatnya mengeri, boneka itu menyerupai dirinya. Ada rambut yang ditempel di kepalanya. Dan di bagian dada tertancap beberapa paku. Doni gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal. "Ya Allah." Pak Joko mendekat. "Apaan itu?" Namun saat melihat isi bungkusan, wajahnya langsung berubah. "Itu bukan mainan, Don."
Doni menatapnya. Matanya penuh ketakutan. Pak Joko berbisik pelan. "Itu santet." Kata itu terasa berat, menghantam Doni. Santet. Semua potongan kejadian langsung tersambung. Tokoh yang tidak terlihat, suara-suara, bayangan, mimpi, semua masuk akal sekarang. Doni perlahan menoleh ke arah seberang. Toko Raka masih ramai, masih terang, seolah tidak tersentuh apapun. Dan di depan toko itu, Raka berdiri, menatap ke arah Doni dengan senyum tipis. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Doni tidak hanya merasa curiga. Ia yakin, ini bukan sekedar persaingan, ini adalah serangan. Dan targetnya adalah dirinya. Tiba-tiba, Doni merasakan sesuatu di dadanya. Sakit, seperti tertusuk. Ia memegang dadanya. Ah! Tubuhnya melemas. Pandangan mulai kabur. Suara orang-orang terdengar samar. "Doni! Air! Ambil air!" Namun di tengah semua itu, Doni masih bisa melihat satu hal. Raka yang masih berdiri di sana, tersenyum. Dan di belakangnya, seolah ada bayangan hitam yang berdiri lebih tinggi, mengawasi. Perlahan, pandangan Doni gelap. Tubuhnya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa nyawanya sedang ditarik. Kesadaran Doni kembali perlahan, samar, seperti bangun dari tidur yang sangat dalam. Ia mendengar suara, sayup-sayup. Mas Doni." Suara itu terasa jauh, tapi familiar. Matanya mencoba terbuka. Silau, lampu putih menyakitkan matanya. "Mas, kamu dengar aku?" Sari. Doni akhirnya berhasil membuka mata. Ia melihat wajah istrinya yang pucat. Matanya sembab karena menangis. "Aku di mana?" Suara Doni serak. "Di rumah sakit, Mas." Doni mencoba bergerak, namun tubuhnya lemas, seperti tidak punya tenaga. "Dokter bilang kamu tiba-tiba pingsan di pasar," kata Sari pelan. "Tekanan darah kamu drop, tapi..." Ia berhenti. "Tapi apa?" tanya Doni lemah. Sari ragu, namun akhirnya berkata, "Mereka nggak nemu penyakitnya, Mas." Doni menutup mata. Nafasnya berat. Ia tahu, ini bukan penyakit biasa. "Bungkusan itu," bisiknya. Sari langsung menggenggam tangannya. "Mas, itu memang bukan hal biasa." Beberapa saat mereka diam. Hanya suara alat medis yang terdengar. "Mas," Sari kembali bicara, "aku sudah cerita ke Pak Joko." Doni membuka mata. Dia bilang ada seseorang yang bisa bantu. Doni menatapnya lemah. "Siapa?" "Orang pintar, di desa sebelah." Doni terdiam. Jika ini beberapa bulan lalu, ia mungkin akan menolak. Namun sekarang, ia tidak punya pilihan. Malam itu setelah kondisi Doni sedikit membaik, mereka memutuskan pulang. Namun bukan ke rumah. Pak Joko sudah menunggu di depan. "Sudah siap, Don?" tanyanya. Doni mengangguk pelan. Mereka bertiga naik motor, menuju desa yang lebih sepi, jauh dari pasar. Perjalanan terasa panjang. Langit gelap, angin malam dingin menusuk kulit. Semakin jauh mereka pergi, semakin sepi suasana. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah tua, di pinggir kebun. Rumah itu terlihat sederhana, namun suasananya berat. Lampu minyak menyala redup di teras. "Ini tempatnya," kata Pak Joko pelan. Sari membantu Doni turun. Kakinya masih lemah. Mereka berjalan masuk. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila. Matanya tertutup, rambutnya putih, wajahnya keriput, namun auranya kuat. Tanpa membuka mata, ia berkata, "Kalian datang akhirnya." Doni merinding. Pak Joko menunduk. "Mbah, ini Doni." Lelaki tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya tajam.
langsung ke arah Doni, dan seketika wajahnya berubah. "Sudah parah," katanya pelan. Sari langsung panik. "Mbah, tolong suami saya." Lelaki itu berdiri, mendekat ke Doni. Ia mengelilingi Doni, seperti mengamati sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ia berhenti di depan Doni. "Siapa yang kamu ganggu?" tanyanya tiba-tiba. Doni bingung. "Saya nggak ganggu siapa-siapa." Lelaki itu menggeleng. "Bukan kamu yang mulai, tapi kamu yang jadi sasaran." Doni menelan ludah. "Ini bukan santet biasa," lanjutnya. "Ini kiriman yang terus-menerus dan kuat." Sari menggenggam tangan Doni erat. "Mbah, siapa yang kirim?" tanya Pak Joko. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menutup mata lagi, seperti melihat sesuatu. Beberapa detik, sunyi. Lalu, ia membuka mata. Orangnya dekat. Doni langsung teringat satu nama. "Raka," bisiknya. Lelaki tua itu tidak mengiyakan, namun tatapannya sudah cukup menjawab. Doni menggenggam tangan, namun tubuhnya terlalu lemah untuk marah. "Mbah, bisa disembuhkan?" tanya Sari dengan suara bergetar. Lelaki itu terdiam lama. "Bisa," katanya akhirnya, "kalau belum terlambat." Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. "Artinya?" tanya Pak Joko. "Kalau kiriman ini terus masuk, tubuhnya akan hancur dari dalam." Doni menutup mata. Nafasnya berat. "Mbah, saya harus bagaimana?" katanya lemah. Lelaki itu berjalan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu. Sebuah mangkuk berisi air dan beberapa daun. Ia kembali. "Ini untuk sementara." Menahan. Ia memercikkan air itu ke wajah dan tubuh Doni. Doni langsung merasakan sesuatu. Dingin, namun bukan dingin biasa. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ia bertakak. Dari mulutnya keluar lendir hitam. Sari menjerit pelan. "Jangan takut," kata lelaki itu. "Itu bagian dari kiriman." Doni terengah. Namun setelah itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Namun belum selesai. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu berkedip. Angin dingin masuk, padahal semua pintu tertutup. Lelaki tua itu langsung menoleh. Wajahnya berubah serius. Dia datang. Semua terdiam. "Siapa?" bisik Sari. Lelaki itu menatap ke pintu. Yang dikirim. Tiba-tiba, duk, suara keras dari luar, seperti sesuatu menabrak pintu. Sari langsung memeluk Doni. Duk, duk, pintu bergetar. Doni membeku, jantungnya hampir berhenti. Lelaki tua itu berdiri di depan. "Jangan buka pintu," katanya tegas. Suara itu semakin keras. Duk, duk, duk. Lalu, suara itu berubah. "Mas, buka!" Suara itu, suara Doni sendiri. Sari langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Doni gemetar. "Itu suara saya." Lelaki tua itu menggeleng. "Jangan dengarkan." "Mas, aku di luar." Suara itu semakin jelas, dan perlahan, pegangan pintu bergerak. Ceklek, pintu terbuka sedikit, dan dari celah itu, terlihat sesuatu, wajah. Namun bukan wajah manusia, hitam, kosong, dengan mata merah menyala. Doni menjerit. "Ah!" Lelaki tua itu langsung menutup pintu dengan keras. "Pergi!" Suara itu keras, menggema. Tiba-tiba, semua hening. Angin berhenti. Lampu kembali stabil. Sunyi. Lelaki tua itu terengah. Ia menoleh ke Doni. "Waktumu tidak banyak." Doni menatapnya, penuh ketakutan. "Kalau tidak dihentikan, kamu tidak akan selamat." Di luar, angin kembali berhembus. Dan di kejauhan, di tempat lain, Raka berdiri di hadapan seseorang. Seorang lelaki tua berpakaian hitam. "Belum mati?" tanya lelaki itu dingin. Raka menggeleng. "Belum." Lelaki itu tersenyum tipis. "Berarti kita tambah."
Api kecil menyala di hadapan mereka, dan di dalamnya ada boneka kecil yang perlahan ditusuk lagi. Udara di dalam rumah tua itu masih terasa dingin. Setelah kejadian pintu yang hampir terbuka sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara selama beberapa saat. Doni duduk bersandar, napasnya masih belum stabil. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Sari menggenggam tangannya erat. "Mas, kamu kuat ya?" bisiknya dengan suara bergetar. Doni hanya mengangguk lemah. Namun dalam hatinya, ia mulai kehilangan harapan. Lelaki tua itu, yang dipanggil Mbah oleh Pak Joko, berjalan perlahan ke sudut ruangan. Ia mengambil dupa dan menyalakannya. Asap tipis mulai memenuhi ruangan. Aroma khas langsung terasa. Namun bukan aroma yang menenangkan. Lebih seperti sesuatu yang memanggil. "Kita tidak bisa menunggu lagi," kata Mbah pelan. Pak Joko menatapnya. "Maksudnya, Mbah?" Mbah menoleh ke arah Doni. Yang menyerang dia bukan sekedar santet biasa. Doni menelan ludah. "Itu sudah terikat," lanjut Mbah. "Terikat dengan niat dan keserakahan." Sari semakin erat memegang tangan Doni. "Mas, kalau hanya kiriman biasa, masih bisa ditahan lama," kata Mbah lagi. "Tapi ini sudah ada penjaganya." Kata itu membuat suasana semakin berat. "Penjaga?" tanya Pak Joko. Mbah mengangguk pelan. "Makhluk yang dikirim untuk memastikan targetnya hancur." Doni memejamkan mata. Bayangan sosok hitam bermata merah langsung muncul di kepalanya. "Itu yang tadi di pintu," bisiknya. Mbah tidak menjawab, namun tatapannya sudah cukup. "Kita harus tahu siapa yang mengirim," kata Mbah. Pak Joko langsung menjawab, "Kami curiga Raka, Mbah, pedagang sepatu di seberang kiosnya Doni." Mbah menutup mata, seperti mencoba melihat sesuatu yang jauh. Beberapa detik, sunyi. Lalu, ia membuka mata perlahan. Dia tidak sendiri. Doni langsung menatap. Ada yang membimbing dia. Sari menahan napas. Orang tua, tapi bukan orang biasa. Pak Joko langsung teringat sesuatu. "Doni, kamu pernah bilang lihat dia ketemu orang tua di gang belakang?" Doni mengangguk pelan. "Iya." Mbah menghela napas panjang. "Berarti benar." Suasana semakin tegang. "Mbah, bisa dihentikan?" tanya Sari hampir putus asa. Mbah diam lama. "Bisa." Semua langsung menatapnya. Tapi, satu kata itu membuat jantung mereka kembali jatuh. Harus dilawan langsung. "Dilawan?" tanya Doni lemah. Mbah mengangguk pelan. "Bukan hanya tubuhmu yang diserang, tapi jiwamu." Doni menelan ludah. "Kalau kamu tidak kuat, kamu akan kalah." Kata-kata itu terasa berat. "Mbah, saya harus apa?" Suara Doni hampir tidak terdengar. Mbah mendekat, menatap langsung ke mata Doni. "Kamu harus berani." Doni terdiam. "Malam ini, kita mulai." Sementara itu, di tempat lain, di sebuah bangunan tua di pinggir hutan, api kecil menyala di tengah ruangan. Raka duduk di depannya. Wajahnya serius, namun ada sedikit kegelisahan. Di seberangnya, seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk diam, matanya tajam. "Dia belum mati," kata Raka pelan. Lelaki itu tersenyum tipis. "Karena dia belum menyerah." Raka menggenggam tangan. "Aku sudah lakukan semua yang kau suruh." Lelaki itu tertawa kecil. "Kesabaran, Raka." Ia mengambil boneka kecil yang menyerupai Doni. Di tubuh boneka itu sudah tertancap banyak paku. "Semakin kau ingin cepat,
semakin kuat dia bertahan. Raka menatap api itu, matanya mulai gelap. Aku harus menang. Kenapa? Tanya lelaki itu pelan. Raka terdiam, namun kemudian ia bicara. Aku capek kalah. Suasana hening. Aku sudah lama jualan sepatu, tapi nggak pernah maju. Api kecil itu memantulkan wajahnya. Orang-orang lebih percaya ke dia. Nadanya berubah, menjadi penuh emosi. Padahal aku juga kerja keras. Lelaki itu hanya diam, mendengarkan. Pas aku ketemu kamu bilang aku bisa punya semuanya. Ia menatap boneka itu. Dan sekarang, aku hampir dapat. Lelaki itu tersenyum. Bukan hampir. Ia mengambil paku lain. Sudah dekat. Ia menusukkan paku itu ke boneka. Ceklek. Di rumah Mbah, Doni tiba-tiba menjerit. Ah! Tubuhnya melengkung, seperti ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Sari panik. Mas, Mbah langsung bergerak cepat. Pegang dia. Pak Joko membantu menahan tubuh Doni. Napas Doni tersengal-sengal. Matanya melotot. Dadah, sakit. Mbah mengambil air dari mangkuk, lalu memercikannya ke dada Doni. Keluar! Suara Mbah keras. Tiba-tiba, Doni terbatuk keras. Dari mulutnya, keluar cairan hitam lagi. Namun kali ini, lebih banyak, dan baunya sangat busuk. Sari hampir muntah, namun Mbah tetap fokus. Dia sedang ditekan dari jauh, katanya. Doni tergeletak lemas, napasnya berat. Mbah, saya nggak kuat, bisiknya. Mbah menatapnya tajam. Kamu harus kuat. Suasana menjadi sangat serius. Kalau kamu menyerah, ia berhenti. Malam ini juga, kamu akan mati. Kalimat itu membuat semua terdiam. Sari menangis. Mas, jangan nyerah. Doni menutup mata. Air mata keluar dari sudut matanya. Ia takut, sangat takut. Namun di tengah ketakutan itu, ia teringat sesuatu. Anaknya, Rian. Wajah kecil yang selalu menunggunya pulang. Perlahan, Doni membuka mata. Aku nggak mau mati. Suaranya lemah, tapi ada tekad. Mbah mengangguk. Bagus, ia berdiri. Malam ini, kita lawan. Lampu minyak kembali bergoyang. Angin dingin masuk. Dan di luar, langit semakin gelap. Seolah sesuatu sedang menunggu. Pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Udara di sekitar rumah Mbah menjadi semakin dingin. Angin berhembus pelan, tapi membawa suasana yang berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Langit gelap tanpa bintang. Sunyi, tapi menekan. Di dalam rumah, suasana tegang. Mbah sudah menyiapkan sesuatu di tengah ruangan. Sebuah lingkaran kecil dibuat dari campuran garam, abu, dan potongan daun-daun kering. Di tengahnya ada sebuah tikar tipis. Doni, duduk di sini, kata Mbah tegas. Doni menatap lingkaran itu. Perasaannya tidak enak. Namun ia tahu, ini satu-satunya cara. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berjalan perlahan, lalu duduk di tengah lingkaran. Sari berdiri di sudut ruangan. Matanya tidak lepas dari Doni. Air mata masih mengalir, tapi ia berusaha kuat. Pak Joko berdiri di dekat pintu. Wajahnya tegang. Mbah mulai menyalakan beberapa dupa. Asapnya perlahan memenuhi ruangan. Aromanya semakin kuat. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan keluar dari lingkaran, kata Mbah. Doni mengangguk pelan. Dan jangan takut. Doni menelan ludah. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun dalam kondisi seperti ini, sangat sulit dilakukan. Mbah duduk di depan Doni. Matanya terpejam. Mulutnya mulai berkomat-kamit. Suara itu pelan.
Namun semakin lama, semakin cepat. Angin tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Lampu minyak bergoyang. Sari memeluk dirinya sendiri. "Mas," bisiknya pelan. Doni mencoba tetap fokus. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Dingin. Bukan dingin biasa. Seperti ada yang menyentuh bahunya. Doni membuka mata. Dan seketika, ia tidak lagi melihat ruangan itu. Ia kembali ke pasar. Namun kali ini, lebih gelap. Langit hitam. Tanah seperti basah. Kios-kios berdiri, tapi rusak, seperti terbakar. Doni berdiri di tengah lorong, sendiri. "Mbah?" panggilnya. Tidak ada jawaban. "Pak Joko?" Sunyi. Langkahnya pelan saat berjalan. Jantungnya berdetak keras. Dan kemudian, ia melihatnya. Kios Sanan. Namun kali ini, lebih parah. Papan namanya hampir hancur. Tulisan Sanan hampir tidak terbaca. Dan di depannya ada sesuatu. Sosok lebih besar dari sebelumnya, lebih gelap dan lebih jelas. Tubuhnya tinggi, kurang lebih 2 kali tinggi manusia. Kulitnya seperti bayangan pekat dan matanya merah menyala. Doni berhenti. Kakinya terasa berat. Sosok itu menatapnya. Lalu tersenyum. Namun bukan senyum manusia. Lebih seperti sesuatu yang menikmati ketakutan. Datang juga. Suara itu berat, menggema. Doni gemetar. "Kamu siapa?" Suaranya hampir tidak keluar. Sosok itu melangkah maju. Tanah di bawahnya seperti menghitam. "Aku yang mengambil milikmu." Doni mundur 1 langkah. "Kenapa aku?" Sosok itu tertawa pelan. "Karena kau lemah." Kata itu menusuk. Doni menggempalkan tangan. "Aku gak ganggu siapa-siapa." Sosok itu mendekat lagi. "Dunia ini bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang kuat." Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya dan langsung mendorong dada Doni. Duk! Doni terpental. Ia jatuh ke tanah. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya terasa seperti ditusuk. "Akhiri saja," suara itu bergema. Doni mencoba bangkit. Namun tubuhnya berat. Ia hampir menyerah. Namun tiba-tiba ia mendengar suara. "Mas, jangan." Suara Sari. Lalu suara lain. "Pak, ayo pulang." Rian, anaknya. Doni membuka mata lebar. Ia teringat. Ia belum selesai. Ia belum boleh kalah. "Aku nggak akan kalah," katanya pelan. Sosok itu berhenti. Doni perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar, namun matanya mulai berubah. "Ini hidupku." Ia melangkah maju. "Bukan milik kalian." Sosok itu tertawa keras. "Berani juga." Tiba-tiba, sosok itu berubah. Menjadi lebih besar, lebih menyeramkan. Mulutnya terbuka lebar, seperti lubang gelap, dan ia menyerang. Namun tepat saat itu, "Doni, tahan!" Suara Mbah terdengar. Cahaya muncul dari bawah kaki Doni. Lingkaran. Doni tersadar. Ia masih duduk di dalam lingkaran. Tubuhnya berkeringat. Napasnya berat. Namun di depannya, sosok itu masih ada. Lebih samar, namun nyata. Ia mencoba masuk ke lingkaran, namun seperti tertahan. "Keluar!" Suara itu berbisik. "Keluar, biar cepat selesai."
Doni menutup telinga. "Jangan dengarkan," teriak Mbah. Sosok itu mulai marah. Matanya semakin merah. Ia menghantam batas lingkaran. Brak! Cahaya bergetar. Sari menjerit. "Mas!" Doni gemetar. Namun ia tetap diam. Tidak keluar. "Bagus," kata Mbah. Ia mulai membaca sesuatu lebih keras. Suara itu menggema. Dan perlahan, sosok itu mulai melemah. Namun di saat yang sama, di tempat lain, Raka menjerit. "Apa yang terjadi?" Lelaki tua berpakaian hitam itu langsung berdiri. Dia dilawan. Raka panik. Bisa gagal? Lelaki itu menatap api. Belum. Ia mengambil paku terakhir. "Ini penentumu." Ia menusukkannya ke boneka. Ceklek. Di rumah Mbah, Doni langsung menjerit. "Ah!" Tubuhnya terangkat. Lingkaran hampir pecah. Sosok hitam itu tertawa. Sekarang selesai. Namun, di tengah rasa sakit itu, Doni berteriak, "Aku gak takut." Cahaya dari lingkaran tiba-tiba menyala terang. Sosok itu terhenti. Dan untuk pertama kalinya, ia mundur. Pertarungan belum selesai. Namun malam itu, Doni tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai melawan. Cahaya dari lingkaran itu masih menyala terang. Udara di dalam rumah Mbah terasa bergetar, seperti ada dua kekuatan yang saling bertabrakan. Doni masih berada di tengah lingkaran. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, namun matanya tidak lagi penuh ketakutan. Kini ada sesuatu yang lain. Tekad. Di depannya, sosok hitam itu masih berdiri, namun tidak sekuat sebelumnya. Tubuhnya mulai bergetar, seperti kehilangan kendali. "Tidak mungkin!" Suara itu terdengar marah. Doni perlahan berdiri. Kakinya masih lemah, namun ia tetap berdiri. "Aku bilang, ini hidupku." Sosok itu mundur satu langkah. Cahaya dari lingkaran semakin kuat. Mbah terus membaca dengan suara lantang. Setiap katanya seperti menghantam sesuatu yang tidak terlihat. "Sekarang Doni!" teriak Mbah. Doni menatap ke depan. "Apa yang harus saya lakukan?" "Hadapi dia, jangan lari." Doni menelan ludah. Ia melangkah maju. Dan saat itu, dunia kembali berubah. Ia kembali berada di pasar gelap itu. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya ada cahaya. Hangat, berbeda dengan kegelapan di depan. Sosok hitam itu berdiri, namun terlihat goyah. "Kenapa kau tidak hancur?" Suaranya berubah serak. Doni menatapnya. "Aku nggak sendiri." Sosok itu menggeram. "Semua yang kau punya akan kuambil." Doni mengepalkan tangan. "Coba saja." Tiba-tiba, sosok itu menyerang lagi. Namun kali ini, Doni tidak mundur. Ia berdiri, dan cahaya dari belakangnya mengalir ke tubuhnya. Saat serangan itu datang, duar! Cahaya bertabrakan dengan kegelapan. Sosok itu terpental. Untuk pertama kalinya, ia jatuh. Di dunia nyata, tubuh Doni terangkat. Namun kali ini bukan karena diserang, melainkan seperti dilindungi. Mbah membuka mata lebar. Sudah berbalik. Di tempat lain, Raka tiba-tiba jatuh dari duduknya. "Ah!" Dadanya terasa sakit. "Apa ini?" Lelaki tua berpakaian hitam langsung menoleh. Wajahnya berubah. Tidak. Api di depannya tiba-tiba membesar. Boneka itu bergetar sendiri. Paku-paku di tubuhnya mulai lepas. Dia melawan balik," kata lelaki itu pelan. Raka panik. "Kamu bilang ini pasti berhasil." Lelaki itu menatap tajam. "Aku bilang kalau dia lemah." Raka terdiam. Keringat dingin mengalir di wajahnya. "Lalu sekarang gimana?" Lelaki itu tidak menjawab, namun wajahnya mulai tegang. "Kalau ini berbalik," ia berhenti. Raka menatapnya. "Berarti apa?" Lelaki itu menatap boneka itu. "Berarti kau yang jadi target."
Raka langsung mundur. Tidak mungkin. Namun tepat saat itu, cekrek, suara patahan kecil terdengar. Salah satu paku meluncur keluar dari boneka dan Raka menjerit. Dadanya terasa tertusuk. Ia jatuh ke lantai. Napasnya memburu. Berhentiin ini. Namun lelaki tua itu hanya diam. Sekarang bukan aku yang pegang. Di rumah Mbah, Doni berdiri di tengah cahaya. Sosok hitam itu mulai mundur. Tubuhnya retak, seperti pecah. Ini belum selesai. Suaranya melemah. Doni menatapnya. Sudah selesai. Cahaya semakin terang, dan perlahan sosok itu hancur menjadi bayangan kecil, lalu hilang. Doni langsung jatuh ke lututnya. Napasnya berat, namun dadanya sudah tidak sakit. Ia melihat ke tangannya. Normal. Di dunia nyata, lingkaran itu perlahan meredup. Doni jatuh ke lantai. Sari langsung berlari. Mas, Doni membuka mata. Wajahnya masih lemah, namun ia tersenyum. Aku masih hidup. Sari menangis, memeluknya erat. Namun di tempat lain, Raka tidak seberuntung itu. Ia tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang. Tolong! Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Satu persatu, paku itu lepas. Dan setiap lepas, Raka menjerit. Lebih keras, lebih sakit. Lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri, menatap dingin. Sudah kubilang. Ia berbalik. Jangan serakah. Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Kamu harusnya nolong aku. Lelaki itu berhenti sebentar, lalu berkata, kesepakatan kita hanya sampai di sini. Ia pergi, meninggalkan Raka sendirian, dalam rasa sakit, dalam kegelapan, dan dalam penyesalan. Malam itu, satu pertarungan selesai. Namun, belum semuanya benar-benar berakhir. Karena apa yang sudah dipanggil tidak selalu benar-benar pergi. Pagi itu, pasar kembali seperti biasa. Ramai, riuh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suara pedagang, tawa pembeli, dan hiruk-pikuk kehidupan kembali memenuhi lorong-lorong sempit itu. Namun bagi Doni, semua terasa berbeda. Ia berdiri di depan kiosnya, toko sepatu Sanan. Papan nama itu masih sama, namun kini terasa lebih berat, lebih sunyi. Sudah 3 hari sejak malam perlawanan itu. Tubuh Doni perlahan pulih. Meski masih lemah, ia sudah bisa berdiri dan kembali ke pasar. Sari berdiri di sampingnya. Kamu yakin sudah kuat, Mas? Tanyanya pelan. Doni mengangguk. Harus kuat. Ia menarik napas panjang, lalu membuka rolling door. Gerek. Pintu terbuka perlahan. Udara dari dalam kios terasa normal. Tidak dingin lagi, tidak berat lagi. Doni melangkah masuk. Rak sepatu masih rapi. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada benda aneh. Ia menghela napas lega. Sudah selesai, bisiknya. Namun di sudut hatinya masih ada sedikit rasa ragu. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seorang pembeli masuk. Mas, sepatu sekolah ada? Tanya seorang ibu. Doni tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak muncul. Ada, Bu, silakan. Sari menatap dari luar. Matanya berkaca-kaca. Perlahan, hidup mereka mulai kembali. Namun, tidak semua orang seberuntung Doni. Di sisi lain pasar, kios milik Raka tutup. Rolling door-nya berkarat, seperti tidak pernah dibuka lagi. Orang-orang mulai berbisik. Kabarnya dia sakit. Katanya tiba-tiba drop. Ada yang bilang meninggal. Namun tidak ada yang tahu pasti. Pak Joko mendekati Doni suatu siang. Kamu sudah dengar? Tanyanya pelan. Doni menatapnya. Raka? Doni diam. Dia ditemukan di rumahnya. Pak Joko menelan ludah. Sendirian. Doni menghela napas panjang. Apa dia? Pak Joko mengangguk pelan. Meninggal. Suasana hening. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa puas.
hanya sunyi. Malam harinya, Doni duduk di teras rumah. Angin malam berhembus pelan. Sari duduk di sampingnya. "Kamu masih kepikiran ya?" katanya lembut. Doni mengangguk. "Semua ini terlalu cepat." Sari menggenggam tangannya. "Yang penting kamu selamat." Doni tersenyum tipis. "Iya." Namun matanya menatap jauh, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, Doni kembali ke rumah Mbah. Ia ingin memastikan, "Sudah benar-benar selesai, Mbah?" tanyanya. Mbah duduk diam, lalu menggeleng pelan. "Untuk kamu, sudah." Doni terdiam. "Maksudnya?" Mbah menatapnya dalam. "Yang menyerang kamu sudah hilang." Lalu, Mbah menghela napas. Tapi yang memanggil, ia berhenti, tidak selalu ikut hilang. Doni merinding. Jadi, Mbah tidak langsung menjawab, namun berkata pelan, "Kadang, yang gelap itu hanya menunggu." Malam itu, pasar sudah sepi. Lampu-lampu mulai padam. Lorong menjadi gelap. Kios-kios tertutup rapat, termasuk kios Sanan. Namun, di dalam kegelapan itu, ada sesuatu. Samar, seperti bayangan, bergerak pelan, duduk di kursi kecil, tempat biasa Doni duduk. Diam, menatap ke arah pintu. Tok, suara kecil terdengar, seperti ketukan. Dari dalam, tok, tok, angin malam berhembus, dan dari kejauhan, Itulah kisah yang bisa kami bagikan malam ini di Candi Ireng. Ingat, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan. Dan tidak semua yang terlihat benar-benar nyata. Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa atau memiliki cerita misteri lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar lebih banyak cerita gelap yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Tetap berhati-hati, karena bisa saja sesuatu sedang memperhatikanmu tanpa kamu sadari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.